Terus setelah kita ini adalah suku kata, ini kata sederhana. Nah, seperti tadi yang, kata sederhana opa, oma, mau. Nah, kalau sebelum ini anak harus bisa suku katanya dulu ya, terus baru gitu, dia baru, ke suku ke kata. Nah, seperti mama, mami, mau, minta, apa, gitu ya. Eee, Setelah itu frase sederhana. Frase ini ya 2 kata seperti main bola, gitu ya. Kalau ibu ngomong, "Terus ini kan banyak, kalau sudah ini yang mau disikat mananya?" Nah, yang penting itu adalah bibir atas bawah, dengan karena kita kalau umpamanya anak ini nggak bisa bibir, bibirnya sudah bisa seperti mau gitu ya, dia kan banyak bibir, minum, num, itu mungkin M-nya yang nggak ada, maka kita ambil pakai, beras itu kepalata dan, eee, minum. Palatanya tuh N-nya tuh kan kepalata ujungnya tuh. Nah, itu yang digosok sama lidahnya. Jadi yang sebenarnya ibu sama bapak boleh menggosok dengan sikat gigi kalau mamanya sudah frase sederhana ini, ya kita pastinya dia sudah lolos yang tadi huruf hidup, huruf mati, suku kata, setelah itu kata. Nah, frasenya ini sudah lumayan bisa. Jadi tidak diperlukan, spesifik yang mana dulu karena dia sudah lolos yang di atas tadi itu. Eee, jadi, eee, ini hal-hal yang mungkin oh masih ada satu lagi. Kesimpulannya untuk latihan motorik oral dan suara bahasa ini, eee, kita latihannya sebenarnya seperti dulu saya pernah lakukan seminar untuk melatih sambil, melatih alat-alat motorik oral kita dan alat-alat seperti berbicara kita, lidah, gigi, rahang, itu bisa melalui makan, minum, mengunyah, meniup, menyedot, menggosok gigi, menyeruput. Nah, kalau yang sehari-hari ini dia sudah bisa, kebanyakan dia tuh untuk ngomong itu nggak ada problem. Tapi kayak dia melakukan ini yang kegiatan sehari-hari ini masih belum bagus. Maksudnya dia, eee, meniup nggak bisa, menyedot nggak bisa, makan nggak dikunyah. Nah itu, eee, kemungkinan besar anak ini akan mempunyai kesulitan pada waktu memproduksi suara. Nah, kalau kita makan dan minum yang benar, mengunyah benar, jadi kita ikut dengan, kegiatan sehari-hari sembari kita memberikan latihan oral. Jadi ini makan dengan benar, minum dengan benar, sambil diberikan tantangan kalau dia sudah bisa minum air atau nyedot air, kita berikan nyedotnya sekarang pakai lebih berat lagi, smoothies gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang sudah pernah saya katakan waktu itu, eee, kalau sudah bisa ini, naikkan lagi tantangannya supaya otot-ototnya lebih kuat lagi gitu. Oke, jadi saya tidak melulu mengajarkan ini, tetapi juga menekankan apa ya latihan-latihan yang sehari-hari. Karena kalau nanti Ibu stuck dengan ini, Bu ndak bisa, maka Ibu harus kembali ke latihan yang makan, minum itu dengan benar. Nah, kebanyakan orang tua pengennya sih langsung shortcut, oh langsung anak saya langsung saya ajari, ngomong. Nah itu.
Nanti kalau Anda tidak berhasil membuat anak Anda ngomong, Anda akan putus asa. Nah, kenapa anak saya tidak bisa? Nah, kalau kita dasarnya kuat, gerakan-gerakan itu dia sudah bisa semua dan bisa melakukan itu berulang-ulang, tidak lemah motoriknya. Maka kita kalau pada waktu latihan anaknya juga nggak rewel karena dia kecapean di motorik oralnya. Nah, ibu juga ngelihat bahwa itu ada perkembangan. Ya, dari yang tadi dia bisa, tapi kita bisa melihat usaha anak untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau ibu nggak melihat ada usaha itu, nah kita bisa putus asa. Harus dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau dan lebih maksimal di depan kaca. Memang kalau di depan kaca anak bisa melihat apa yang dilakukan motorik oral di wajahnya, yang di mana mata anak tidak bisa mengamati gerakan motorik oral itu kalau tanpa kaca, gitu ya. Oke, itu kelihatannya gampang ya, Bu, ya, yang saya lakukan ini, tetapi, eee, untuk melakukan ini ke anak, walaupun di senter kita pun kita butuh dukungan orang tua. Seperti yaitu, "Bu, tolong makannya di rumah, jangan terlalu halus." Karena kalau terlalu halus, makannya semua terlalu di-blender semua, kapan dia bisa, eee, melatih untuk makan yang agak keras sehingga otot-ototnya lebih kuat lagi. Dan ini kalau dari yang sehari-hari ini sudah oke, saya pikir yang saya berikan di atas itu tidak akan sulit dilakukan. Tapi saya juga, eee, mendapatkan kasus yang sulit karena, memang orang tuanya tidak mau bekerja sama dengan kita. Jadi akhirnya kalau kita ngomong, "Coba Bu, bawakan makanan ini." Dibawakan aja enggak. Nah, kita juga jadi sulit untuk melatih anak ini di tempat kami. Jadi kami melatihnya ya dengan, pakai yang tadi karet-karet itu. Nah, padahal, tujuan kami adalah kita melatih makan supaya nanti waktu makan di rumah gitu ya, dia lebih gampang diarahkan oleh ibu dan bapak. Nah, jadi tugas terapis itu hanya membantu di awal-awal itu ya, awal-awal pertama yang sulit-sulitnya, supaya anak mau melakukan atau mau berusaha. Nanti setelah bisa, ibu dan bapak yang melakukan di rumah. Jadi nyusul kalau sudah gampang kita berikan ke orang tua di rumah. Kita tahu kok, apa namanya, eee, bagaimana orang tua susahnya kalau melatih dari awal pertama. Wah, bisa gagal semuanya, sudah marah-marah, anaknya marah, kita juga marah. Nah, belum lagi mungkin anak ibu luka-luka karena kita harus memegang bagian, wajahnya untuk tetap diam, gitu ya. Karena mana bisa kita kalau melakukan itu kalau anaknya kepalanya goyang-goyang. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita ndak berpengalaman, ya itu akan terjadi. Tapi ya nggak papalah, aku pikir itu adalah hal-hal kalau ibu mau belajar dari kesalahan, saya pikir itu pasti eee, akan bisa dilewati dengan baik. Oke, sekarang saya kembali ke pertanyaan. Hmm. Dari mana ya tadi itu saya Sragen ini loh. Oke, Bu, eee, dari Pak Demetrius ya. Pengertiannya bahwa menempatkan diri sebagai ortu ABK dengan beragam background, nggak prejudis dan selalu semangatin kita semua. Iya, kita harus semangat dong. Eee, untuk Bu Rizkia,
Ananda Arif belum bisa sama sekali bicara. Kalau diajarin anaknya langsung ketawa, tidak fokus. Agak susah. Kalau ada perlu biasanya cuma a. Nah, Ibu kan di Madura itu di Madura mana ya? Kalau dekat, Ibu mungkin awal-awal bisa ke Mata Hati dulu, Bu, kita bantu yang untuk awal-awal. Nanti Ibu, kalau sudah bisa Ibu tinggal melanjutkannya lebih gampang. Jadi kita kayak buatkan fondasinya dulu, setelah itu Ibu lebih gampang mengajar dia, karena kalau nggak gitu Ibu selalu fail. Nah, ya itu, kalau anaknya ketawa-ketawa sendiri, jadi kita terus semuanya jadi nggak jadi ngajar ya, Bu, ya. Jadi belajar mungkin, belajar dulu dari terapis gimana caranya meng-handle anak, terus bagaimana melakukan gerakan-gerakan itu. Mungkin anaknya ketawa itu karena, eee, dia merasa dia belum bisa, jadi dia nggak melakukan itu. Nah, oke, eee, videonya tersendat-sendat, nggak ada. Loh, apa bener, video yang tadi saya buka itu, belum ada ya, Bu, ya? Oh, saya tolong kalau memang Anda belum belum melihat video-video itu saya putar kembali. Tapi saya udah putar dan saya udah masukkan di share. Mungkin signal Ibu yang kurang bagus di sana ya. Eee, oke, terima kasih Dokter Ali sudah ikut bergabung di acara ini. Ada meeting katanya Dokter Ali, besok jangan lupa ada seminar jam 7 malam tentang klinik Bikom Samarinda. Kemungkinan besar akan ditutup. Oke, terima kasih Dokter Ali. Selamat meeting. Mmm, terus oke, kita kembali ke pertanyaan. Kalista memang kesulitan untuk kata berakhiran pisang jadi pisang. Jadi gini, jadi Ibu bisa tahu untuk itu yang ditekan adalah lidah bagian tengah. Bintang, suara nya sangat samar ya, Ibu bisa latih dengan cara itu ya, Bu, ya. Eee, nah, oke. Oh iya, data-data diri mungkin bisa langsung dikirimkan ke ini aja, ke WA. Lebih gampang kita, meresponnya besok. Terus apalagi ya? Oke, Mama Gilang, saya mau bertanya, anak saya sudah bisa mengucapkan kata mama dan ayah, tapi belum tahu maknanya. Nanti, nah, ini kan hari ini saya cuma, eee, mengeluarkan suaranya. Nah, untuk maknanya, kita lakukan, minggu depan. Bagaimana anak memaknai kata-kata yang sudah bisa diucapkan oleh anak. Nah, oke. Nanti ini bukan untuk hari kali ini Mama Gilang, tetapi untuk next. Kemudian kita akan mengatakan kalau anak sudah bisa ngomong. Nah, apa yang diomongkan itu dia sudah bisa menirukan, tetapi tidak bisa menggunakannya untuk memanggil. Nah, terus dia kapan tahu harus memanggilnya atau memanggil mamanya kalau dia ada perlu. Jadi dia nggak terus memanggil-manggil terus tanpa ada perlunya gitu ya. Jadi kita mau anak memanggil dengan konteks yang benar. Nah, itu yang kita harapkan.
Nah, tapi kalau ibu punya anak yang memanggil ibu terus-menerus, walaupun itu benar memanggil ibu, tetapi nggak bisa direm. Nah, akhirnya hal itu akan jadi kendala di kita juga. Kenapa dia memanggil itu harus sekali. Memanggil itu tidak boleh tanpa makna. Habis memanggil nggak ada perlunya. Nah, itu sesuatu yang mungkin nggak harus dibetulkan, Bu. Karena kalau ndak gitu kita akan, kesulitan nantinya. Dari Bu Mimi Oktri, untuk pertemuan minggu lalu mengenai huruf vokal, anak saya masih sulit menerima, tetapi pada akhirnya berhasil juga. Tapi durasinya sebentar sekali. Pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk terapi sendiri rumah? Banyak, Bu. Kalau dia beberapa kali dia tertawa, kadang juga menolak dengan kesal. Loh gini Bu, kalau supaya anak nggak menolak, jangan lupa teori reward Bu. Dia itu mau ini kan bosen toh anak-anak disuruh seperti itu. Jadi harus reward-nya itu benar-benar yang bagus, gitu loh. Kalau yang memang disukai anak, jadi dia mau ibu apa-apain juga dia nggak akan marah, karena yang dipikir sama dia tuh, "Setelah ini aku dapat sesuatu." Nah, itu Bu Mimi. Jangan cuma dilakukan aja, jangan lupa saya memang tidak mengatakan, sampai reward-nya gimana, itu sudah, eee dasar ya, Bu, ya, yang harus dilakukan kita. Kalau kita berani nyuruh dia, istilahnya berani bayar berapa, gitu.